Di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama ya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bahwa setiap detik, setiap menit akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang penuh berkah ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di subuh penuh berkah ini kita melakukan berbagai ketaatan yang menjadi sebab turunnya keberkahan kepada kita semua. Kita awali dengan talabul ilmi ya di pagi hari. Nah, sebagaimana doa Rasulullah yang senantiasa memohon ilmu ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari Ahad insyaallah kita akan mengkaji tafsir ya. Sudah lama tidak mengkaji tafsir. Dulu pernah kita membahas tafsir itu Al-Baqarah, sudah hampir 70 ayat ya. Dan untuk hari ini mungkin kita kembali lagi ke Al-Fatihah ayat 1, dan kitabnya akan kita tetapkan Ibnu Katsir saja ya, supaya mudah untuk dicari dan tidak usah kalau dulu saya menyiapkan dulu gitu ya dari berbagai referensi dari kitab, dibuat PPT, dan itu sangat menyita waktu ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang sudah ada salah satu kitab yang akan kita kaji ya, yaitu Ibnu Katsir. Sebetulnya ini banyak ya tafsir itu, ada Al-Munir, ada Sofwah, tetapi mungkin yang paling populer ya diantaranya adalah Ibnu Katsir yang syarat dengan hadis, juga tafsir dengan ditafsirkan dengan ayat lainnya. Baiklah, kita pilih saja Ibnu Katsir. Bismillah, kita akan mempelajarinya ya secara bertahap. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari setiap kitab yang kita kaji ya. Kita mendapatkan keberkahan dari kesalihan penulisnya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua betul-betul gitu ya dalam menghormati atau memuliakan Al-Quran itu betul-betul secara nyata kita lakukan setiap hari gitu ya. Nah kan gak cukup hanya kiroah saja. Kalau kiroah kan hanya sekedar membaca, tetapi kita tanpa tahu maknanya seperti apa. Mudah-mudahan kita tingkatkan menjadi tilawah. Kalau tilawah itu membaca sambil kita memahami maksud kandungan, misalnya walaupun kita sering baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tetapi secara makna itu maknanya apa ya. Nah terkadang kita belum memahami gitu. Oleh karena itu Bismillah kita azamkan ya dari 1 minggu untuk belajar tafsir Ibnu Katsir, tidak berbagai kitab lagi ya, karena supaya untuk memudahkan saja, jadi bisa langsung buka kitabnya. Nah, bismillah kita awali dari surah Al-Fatihah lagi ya. Nah, di sini sudah ada kitabnya ya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini kita awali lagi dari tafsir surah Al-Fatihahnya ya. Ini surah Al-Fatihah ada 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Al-Fatihah 1 sampai 7 ya, yang begitu istimewa. Nah, kita awali tafsir Ibnu Katsir ini dari surah Al-Fatihah. Nah, ini surah ini dinamakan Al-Fatihah, arti Al-Fatihah itu pembuka ya. Nah, karena menjadi pembuka Al-Quran ya, dari mushaf yang 30 juz itu diawali dari surah Al-Fatihah. Ini merupakan surah pertama ya
dalam urutan mushaf, juga surah pertama yang dibaca ketika kita menunaikan sholat. Nah, kemudian nama-nama surah Al-Fatihah diantaranya adalah Ummul Kitab, induknya kitab ya. Maksud kitab di sini adalah Al-Quran. Nah, kemudian selain Ummul Kitab, Al-Fatihah juga namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, jadi kedua nama ini tadi ya, Ummul Kitab dan Ummul Quran itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW, bahwa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, hiya ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani wal Qur'anul azim, bahwa Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ummul Quran. Nah, jadi surah Alhamdulillah ini adalah namanya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Qur'anul azim, itu ya nama lainnya, sebagai Ummul Quran. Kemudian yang ketiga adalah Al-Fatihah juga adalah Alhamdu ya, Alhamd, pujian ya, sebagaimana dalam hadis tadi ya di atas misalnya, bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran. Nah, kemudian selanjutnya adalah surah Al-Fatihah juga surah As-Shalah. Di nama lainnya adalah surah As-Shalah karena ada hadis Abu Hurairah ya, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsinya, bahwa Allah berfirman, qasamtus shalah, aku membagi sholat. Maksud sholat di sini adalah Al-Fatihah ya. Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain, aku membagi surah Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jadi ketika menyebutkan surah Al-Fatihah dalam hadis ini, Rasulullah Allah menyampaikan sendiri, yaitu lewat hadis qudsinya, As-Shalah di sini adalah maksudnya surah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kelima adalah Asy-Syifa, yaitu obat, penyembuh atau penawar ya. Nah, disebut seperti itu karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah itu adalah syifaun, merupakan syifa, penyembuh ya, min kulli summin, dari segala penyakit. Jadi Al-Fatihah juga disebut Asy-Syifa. Kemudian yang keenam ya, nama-nama surah Al-Fatihah juga menurut Ibnu Katsir di sini Ar-Ruqyah ya, atau jampai dari Al-Quran maksudnya ya, Ar-Ruqyah. Nah, karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ketika dia membacakannya untuk mengobati seorang laki-laki yang tersengat hewan berbisa ya. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudarika annaha ruqyah, tidakkah engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah Asasul Quran. Nama Al-Fatihah menurut Ibnu Katsir pondasi Al-Quran, karena disampaikan dari ungkapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa asas Al-Fatihah adalah Al-Basmalah. Nah, kemudian yang kedelapan, nama Al-Fatihah juga disebut Al-Waqiyah, pencegah ya. Karena pendapat ini dari Sufyan bin Uyainah yang menyebutkan Al-Fatihah adalah Al-Waqiyah karena Al-Fatihah bisa menjaga seorang mukmin yang membacanya. Kemudian Al-Kafiyah, mencukupi. Nah, ini juga pendapat dari Yahya bin Abi Katsir yang menurutnya Al-Fatihah sudah mencukupi meskipun tanpa ada surah lain gitu ya. Tetapi surah lain tidak dapat mencukupi kalau tanpa ada surah Al-Fatihah. Nah, karena Al-Fatihah kan lengkap kan, ada ketauhidan di dalamnya, ada berbagai macam ya. Nah, kemudian Al-Kanzu, kandungan, bahwa
kandungan makna di sini ya dalam surah Al-Fatihah ini menyimpan pesan-pesan utama ya dari kandungan Al-Quran. Sehingga bisa kita simpulkan nama-nama surah Al-Fatihah itu ada 10 di sini ya. Umul kitab ya, induknya kitab, umul Quran, induknya Al-Quran, alhamd ya, pujian, as-shalah, salat, asy-syifa, obat atau penyembuh ya, ar-ruqyah ya, ruqyah, asasul Quran, pondasi Al-Quran, al-waqiyah, pencegah, al-kafiyah, mencukupi, al-kanzu, kandungan. Nah, bahwa apakah selanjutnya yang dibahas dari Ibnu Katsir ini, apakah surah Al-Fatihah itu termasuk makkiyah atau madaniyah gitu ya. Nah, kalau di sini menurut Ibnu Katsir termasuk makkiyah dan jumlahnya 7 ayat. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang apakah Al-Fatihah itu makkiyah, diturunkan sebelum hijrah, atau madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Nah, di sini menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa surah Al-Fatihah adalah makkiyah. Surah Al-Fatihah ya kalau menurut Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Abu Aliyah, surah Al-Fatihah itu makkiyah. Adapun Abu Hurairah, Mujahid dan Atha bin Yasar mengatakan bahwa surah madaniyah gitu ya. Nah, kemudian pendapat lainnya Al-Fatihah itu memang turun 2 kali katanya ini ya. Pertama di Mekah, kemudian yang kedua di Madinah. Sebagian ulama berpendapat bahwa setengahnya turun di Mekah dan sebagian lainnya di Madinah. Namun pendapat ini janggal ya. Jadi intinya kalau pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa Al-Fatihah itu turunnya termasuk makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari surah Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka, dan sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Nah, dari surah Al-Hijr yang barusan kita baca ini termasuk makkiyah. Karena yang dimaksud dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah maksudnya Al-Fatihah. Sab'un itu 7 karena ayatnya berjumlah 7. Mathani itu berulang-ulang karena diulang bacaannya dalam setiap rakaat sholat. Dengan demikian, dari dalil di atas jumlah ayat dalam Al-Fatihah ada 7 ya. Tidak perlu menghiraukan pendapat yang maksudnya ada yang menyampaikan 6 ayat, ada yang berpendapat 8 ayat ya. Ini masih ada pertentangan di antara pendapat para ulama. Jadi para ulama masih berbeda pendapat dalam menghitung ya ketujuh ayat surah Al-Fatihah, yaitu tentang status basmalah. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, bahwa nanti akan dibahas di tafsir Ibnu Katsir juga ya tentang basmalah. Nah, jadi intinya menurut para ulama jumlah kata dalam Al-Fatihah itu ada 25 kata dan hurufnya berjumlah 113 huruf ya. Subhanallah, betapa para ulama sebegitu memberikan perhatian yang luar biasa ya, sampai hurufnya dihitung ya, semua surah itu, kemudian katanya. Nah, bagaimana dengan kita yang ya terkadang kita ya untuk memuliakan Al-Quran itu masih jauh ya dari para ulama yang begitu bekerja keras. Padahal ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Allah pun akan memuliakan kita ya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran segalanya menjadi mulia. Misalnya kan malaikat yang menyampaikannya malaikat Jibril, sehingga menjadi malaikat utama ya dari kalangan malaikat. Betapa mulianya malaikat Jibril. Nabi Muhammad ya yang diturunkan kepada beliau Al-Quran menjadi manusia termulia gitu ya. Kemudian malamnya nih diturunkan Al-Quran menjadi malam termulia ya, Lailatul Qadar. Nah, kemudian bulannya juga ya yang diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pokoknya sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, segala sesuatunya akan mulia. Makanya kita ya mesti memuliakan Al-Quran dengan
sekuat tenaga kita ya. Tadi tidak cukup hanya qiraah, misalnya kita baca itu mah udah biasa kita baca ya. Tetapi tadi merenungkan makna-maknanya, misalnya walaupun kita sering baca qul huwallahu ahad misalnya, tapi itu tuh maksudnya apa? Qul huwallahu ahad di sana itu maknanya apa misalnya? Esa di sini itu maksudnya apa misalnya. Nah, kemudian kita awali sekarang dari Al-Fatihah ya, misalnya ketika kita baca dalam sholat misalnya, mudah-mudahan kita lebih khusyuk lagi, lebih memaknai setiap huruf, setiap kalimat, setiap lafaz yang kita baca, karena kita mempelajari tafsirnya. Jadi tetap semangat ya untuk terus mengkaji, mendalami Al-Quran. Nah di sini mengapa disebut umul kitab gitu ya. Nah ada pembahasan di Ibnu Katsir bahwa surah Al-Fatihah itu kenapa kok disebut umul kitab gitu ya, karena surah pertama yang ditulis ya, surah pertama yang ditulis dalam Al-Quran Al-Fatihah juga permulaan bacaan dalam sholat. Ini menurut pendapat Imam Bukhari seperti itu ya. Kenapa disebut umul kitab? Karena surah pertama ya yang ditulis di Al-Quran, dan juga permulaan surah yang dibaca ketika sholat. Nah ulama lain mengatakan bahwa surah ini dinamakan umul kitab karena semua makna yang terkandung dalam Al-Quran merujuk pada yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini bahwa Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan ya, bahwa alasannya kenapa disebut umul kitab. Nah, kan orang Arab itu kalau menamakan setiap himpunan atau bagian terdepan ya, yang gegedugnya gitu ya, dari suatu perkara itu, jika punya kelanjutan yang mengikutinya ya, seperti halnya imam dalam masjid ya. Nah ini kemudian dengan istilah atau induk atau ibu. Nah mereka menamai misalnya ya, misalnya nih kebiasaan di Arab, menamai kulit yang melapisi otak itu disebut dengan ra'si, induk kepala. Jadi kalau istilah itu disebutnya gitu ya. Kemudian mereka juga menamakan di Arab ya, panji atau bendera yang di bawahnya terhimpun pasukan di bawahnya, yaitu Jaish, induk pasukan. Nah maka Mekah juga ya, Mekah dinamakan Ummul Qura kan, di Arab Mekah itu Ummul Qura ya. Itu induk, Qura itu dari seluruh kampung ya, bahwa kota yang menghimpun, karena Mekah itu kota yang menghimpun semua negeri ya di sekelilingnya. Nah ada juga yang berpendapat bahwa Ummul Qura ya, ibu negeri atau induk negeri itu karena bumi ini dibulatkan dan bermula dari Makkah. Nah ini pendapat-pendapat yang seperti itu ya. Nah terkait Al-Fatihah, nah Al-Fatihah itu adalah surah lengkap pertama. Nah jadi kalau kan ayat pertama diturunkan mah kita sudah paham Al-Alaq ya. Jadi kalau yang surah lengkap dari ayat 1 sampai 7 blok gitu ya. Karena kalau ayat-ayat yang lain kan sesuai situasi, atau misalnya ada yang 3 ayat dulu kayak Al-Alaq ya, 5 ayat dulu. Nah baru di kesempatan yang mana turun lagi gitu. Tetapi kalau Al-Fatihah surah lengkap pertama yang diturunkan. Kan adapun yang turun sebelum Al-Fatihah juga ada kan, Al-Mudathir berapa ayat, misalnya Al-Muzammil, Al-Alaq, Al-Qalam. Adapun ayat Quran yang pertama kali diturunkan tadi ya, kita sudah sepakat kalau ayat pertama kali turun Al-Alaq. Tapi kalau surah yang secara keseluruhan turun adalah surah Al-Fatihah. Kemudian hadis-hadisnya ya tentang keutamaan Al-Fatihah sangat banyak sekali di sini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Mu'alla, bahwa kuntu usolli fil masjid ya, aku sedang sholat di masjid, fada'ani Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memanggilku, falam ajibhu, dan aku tidak menjawabnya, hatta sholaitu, sehingga aku selesai sholat ya, fataituhu, kemudian aku mendatangi beliau, faqala ma mana'aka anta tiyani, apa yang melarangmu tidak menghiraukanku ya, kata Rasul. Faqultu, maka aku menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu usolli, aku sedang sholat gitu ya. Faqala alam yakulillah, bukanlah Allah menyampaikan istajibu lillah wali rasul idza da'akum lima yuhyikum summa qala. Kemudian Rasulullah menyampaikan,
la u'allimannaka suratan hiya a'dham. Jadi alasan Rasul tadi manggil-manggil teh, ya aku akan menyampaikan, memberitahumu sebuah surah yang paling agung gitu ya, as-suwar, surah yang paling agung di antara surah-surah yang lain, di antara 114 surah itu ya, fil Quran, dalam Quran, qabla an nakhruja minal masjid, nantilah sebelum kita keluar dari masjid ini. Pak akhadha biyadi, kemudian Pak akhadha biyadi, Rasulullah yang memegang tanganku. Falamma aroda ayakhruja qultu, maka ketika bermaksud untuk keluar ya dari masjid, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau mengatakan, la u'allimannaka a'dham surah fil Quran. Tadi teh engkau teh mengatakan bahwa aku benar-benar akan memberitahumu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Qala na'am, Rasul menjawab iya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah hiya sab'ul mathani, adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan merupakan Quran yang azim, alladzi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah. Nah, jadi ini ya di antara keutamaan dari surah Al-Fatihah. Nah, kemudian sama hadis kedua juga ya, mirip-mirip tadi ya. Tadi tentang kharaja Rasulullah keluar ala Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli faqala ya Ubay, faltafata ilai summa lam yujihu summa qala ya Ubay, fakhaffafa Ubay summa insarafa ila Rasulullah faqala assalamu alayka ya Rasulullah, faqala alaihi salatu wassalam, ma manaka ya Ubay idh da'autuka an tujibani, qala ya Rasulullah inni kuntu fis shalah, saya sedang sholat ya Rasul. Qala awalasta tajidu fima auhallah ilaika istajibu lillah wa li rasul idza da'akum lima yuhyikum. Qala bala ya Rasulullah, la a'ud, aku tidak akan mengulanginya. Qala atuhibbu an u'allimaka surah, mau enggak aku tunjukkan ya sebuah surah lam yanzil fit Taurah, yang surah itu tidak pernah turun dalam kitab Taurat, wala fil Injil, tidak juga dalam kitab Injil, wala fil Zabur, wala fil Furqan misluha. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala inni la arju la akhruja min hadzal bab hatta ta'lamaha. Aku ingin ya sebelum keluar dari pintu masjid ini, sebelum aku mengajarkannya kepadamu. Wa akhadha Rasulullah biyadi yuhadditsuni wa ana atabata'u makhafatan ayablugha qabla ayaqdil hadis. Falamma danauna minal bab, nah ketika sudah sampai ke pintu ya, qultu ya Rasulullah, surah apa itu, alati wa'adatani, yang engkau janjikan kepadaku, yang tadi ya ada sebuah surah yang paling agung. Qala ma taqra'u fis shalah, faqara'tu alaihi ummul Qur'an, apa yang kau baca dalam salah? Aku menyampaikan, aku membaca Ummul Quran. Faqala walladzi nafsi biyadih ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha innaha sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Nah, bahwa Rasulullah menyampaikan ya bahwa ada satu surah ya yang tidak ini bahwa suatu surah yang belum pernah diturunkan baik dalam Taurat, kalau ayat-ayat lain ada misalnya yang sama nih, ada sama di Taurat ada, di Quran ada misalnya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa ada satu surah yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak juga dalam Al-Quran yang serupa dengannya. Nah, maka itu adalah surah Al-Fatihah. Nah ya, bahwa Rasulullah menyampaikan di sini bahwa sekali lagi tidak ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Zabur, tidak juga dalam Al-Quran suatu surah yang serupa dengan Al-Quran ini, yaitu surah ini adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu Al-Fatihah dan Al-Quran Al-Azim. Nah, begitu istimewanya ya. Tadi tidak ada dalam yang lainnya dan tidak ada yang mirip dengan surah Al-Fatihah di ayat yang lainnya pun gitu ya. Nah, subhanallah sekali. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Hadis ketiga hampir mirip ya. Tadi ceritanya ini Abdullah bin Jarir yang menceritakan bahwa
intahaitu ila Rasulillah wa qad ahraqal ma faqultu assalamu alayka ya Rasulullah thumma yuraddu alayya faqultu assalamu alayka ya Rasulullah falamma yaruddu alayya faqultu assalamu alayka ya Rasulullah falam yaruddu alayya fantalaqa Rasulullah yamshi wa ana khalfahu hatta idza dakhala rahlah. Jadi Rasulullah nggak jawab-jawab ya sampai gitu ya ketika jalan wa dakhaltu anna al masjid fajalastu kaiban hazina. Rasulullah kayak sedih gitu ya. Fakharaja alayya Rasulullah qad tatahhara faqala wa alayka assalamu. Nah baru jawab Rasulullah, dari tadi nggak jawab-jawab ya, sekarang baru jawab wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, summa qala. Nah kemudian baru Rasulullah bicara ya, dari tadi mah nggak jawab-jawab gitu ya. Ala ukhbiruka ya Abdullah bin Jabir, mau nggak aku beritahukan kepadamu wahai Abdullah bin Jabir, bi akhyar surah fil Quran, surah yang paling gitu ya. Nah di sini ya bahwa maukah aku ajarkan kepadamu wahai Abdullah bin Jabir suatu surah yang paling baik ya, akhyar, istilahnya itu akhyar ya. Kalau khair itu baik, kalau akhyar paling baik. Akhyar itu ismu tafdil ya, bi akhyar, mau nggak aku tunjukkan kepadamu surah yang paling baik dalam Al-Quran. Nah kemudian Abdullah bin Jabir ya menjawab ya bahwa qultu bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala iqra alhamdulillahirabbil alamin hatta yakhtimaha, baca alhamdulillahirabbil alamin yaitu Al-Fatihah sampai selesai. Jadi tadi disebutkan a'dham ya, surah yang paling agung, akhyar, surah yang paling terbaik gitu ya. Nah dari 3 hadis yang disampaikan tadi dan banyak lagi sebetulnya hadis-hadisnya gitu ya, jadi dikutip dalam Ibnu Katsir 3 itu. Nah sebagian ulama menjadikan dalil bahwa boleh gitu ya mengutamakan satu surah atas surah lain. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ishaq bin Rahawaih, Abu Bakar bin Al-Arabi, dan Ibnu Haffar dari mazhab Maliki. Tapi ada juga sejumlah ulama yang seperti Imam Asy'ari ya, Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Hatim Al-Busti berpendapat bahwa nggak boleh mengutamakan suatu surah karena semuanya adalah sama, semua itu kalamullah gitu, firman Allah. Jadi tujuannya jangan sampai muncul sangkaan bahwa mengutamakan sesuatu berarti adanya kekurangan sesuatu yang dikalahkan keutamaannya. Jadi semua surah dalam Al-Quran sama, semuanya utama, memiliki tingkat keutamaan yang sama karena semuanya adalah kalamullah. Itu pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang tadi ya dari hadis-hadis yang 3 itu bahwa boleh misalnya kita ya mengutamakan salah satu surah. Nah itu pendapat dari mazhab Imam Maliki misalnya. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dia menceritakan bahwa ketika berada di sebuah perjalanan ya, tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Nah, kemudian ia berkata sesungguhnya, jadi si budak perempuan muda tadi meminta tolong ya, itu pemimpin kami terkena sengatan hewan beracun gitu ya, sedangkan kaum laki-laki kami sedang nggak ada di tempat. Misalnya dia si perempuan tadi nanya ya, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah ya, mengobati misalnya. Kemudian bangkitlah salah seorang di antara kami, padahal kami sebenarnya tidak pernah memperhatikan bahwa dia dapat meruqyah gitu ya. Ujug-ujug ada salah satu sahabat yang menyanggupi ya, padahal sehari-harinya kapan dia meruqyah gitu ya. Kemudian laki-laki itu meruqyahnya dan ternyata biiznillah ya, dengan izin Allah si pemimpin kabilah kaum tadi sembuh. Maka si pemimpin tadi menyuruh supaya memberikan upah berupa 30 ekor kambing dan memberi kami minuman susu. Kemudian ketika laki-laki itu kembali, kami bertanya misalnya karena penasaran kan, apakah engkau dapat meruqyah, apakah engkau pandai meruqyah? Kemudian dia menjawab, enggak, aku hanya meruqyah dengan membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Kemudian kami berkata ya, janganlah kalian membicarakan sesuatu apapun sebelum kita sampai dan bertanya kepada Rasulullah, karena semuanya heran kan. Ujug-ujug tiba-tiba dia meruqyah dan ternyata setelah ditanya meruqyahnya dengan Al-Fatihah gitu ya. Kemudian sahabat udah nanti kita tanyain aja ke Rasul sana. Ketika tiba di Madinah kami ceritakan ya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah
Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Yaqsimu wadribu li bisahmin, bagi-bagikanlah dan berikanlah kepadaku satu bagian darinya. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, ada, dan juga Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dalam Musnad. Nah, seperti itu diantaranya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah, nah ini bainama Rasulullah wa indahu Jibril, ketika Rasulullah ya dan di sisinya ada malaikat Jibril, id sami'a naqidan fauqah, tiba-tiba ada suara dari atas yang kayak gimana suaranya gitu ya. Farafa Jibril basarahu ila sama, kemudian malaikat Jibril mengarahkan pandangannya ke langit. Faqala hadza babun qad futiha minas sama. Kata malaikat Jibril ya, ini pintu sudah dibuka dari langit. Ma futiha qattu, yang sebelumnya nggak pernah dibuka ya pintu langit ini gitu ya. Jadi ketika Rasulullah ya sedang bersama malaikat Jibril, ketika ada suara apa gitu ya dari langit, sehingga malaikat Jibril melihat ke langit dan menyampaikan bahwa hadza babun qad futiha minas sama. Ini teh pintu yang sudah dibuka dari langit, mafutiha qatun, padahal sebelumnya nggak pernah dibuka pintu langit ini ya. Fanazala minhu malak, kemudian turun ya malaikat, faqala absyir binurain. Nah, ya maka malaikat turun dan berkata kepada Rasulullah, absyir, bergembiralah, binurain, dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu gitu ya. Uti tahuma lam yuk tahuma nabiyun qoblak, tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun sebelummu ya. Dua cahaya itu apa? Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan akhir-akhir surah Al-Baqarah. Lam taqra harfan minhuma illa u'titahu. Nah, bahwa seperti itu ya, bahwa surah Al-Fatihah dan akhir-akhir surah Al-Baqarah, tidaklah sekali-kali kamu membaca satu huruf dari Al-Fatihah dan akhir-akhir surah Al-Baqarah, melainkan kamu pasti diberi pahala dengan pembacaan tersebut. Nah, ini ya, bahwa luar biasa sekali Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, keistimewaan dari Al-Fatihah ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, man shalla, barang siapa yang salat, salatan, barang siapa yang salat ya dalam sebuah salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, kemudian tidak baca umul kitab ya, umul Quran, atau tidak baca Al-Fatihah, fahiya khadaj, maka salatnya tidak sempurna. Fahiya khadaj, maka salatnya tidak sempurna. Ghairu tamamin, salatnya tidak sempurna. Nah, ini ya, baik. Nah, bahwa tentu saja ya, kalau kita sholat tidak ada Al-Fatihahnya ya, maka di sini sampaikan fahiya khadaj, fahiya khadaj, fahiya khadaj sampai 3 kali. Ghairu tamam, sholatnya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Kemudian dikatakan juga kepada Abu Hurairah ya, sesungguhnya kami sholat ya di belakang imam. Abu Hurairah menjawab ya, baca untuk dirimu sendiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa, nah ini, qala Allah azza wa jalla, qasamtus shalah, aku membagi Al-Fatihah ya, salat di sini adalah Al-Fatihah. Qasamtus shalah, aku membagi Al-Fatihah, baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfain, menjadi 2 bagian. Wali abdi, bahwa ini dalam hadis qudsinya ya, Allah sendiri yang berfirman bahwa aku membagi Al-Fatihah, kata Allah ya dalam hadis qudsinya, baini wa baina abdi nisfain, antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian ya. Wali abdi, dan untuk hambaku masa'al, apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika hambaku menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah itu menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku gitu ya. Nah, bahwa ketika hambaku menyampaikan dalam sholat alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Jadi kan kita sedang sholat itu sedang berinteraksi ya, bahwa ketika kita baca apa, Allah menjawab ya dalam Al-Fatihah ini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku.
Kemudian wa iza qala, kemudian ketika hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, qala Allah menjawab, asna alayya abadi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian ketika wa isqala ya, ketika hambaku membaca Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala Allah pun menjawab majjadani abadi, gitu ya, hambaku telah mengagungkanku, gitu ya, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marrah fawwada ilayya abadi, ya, dan bahwa ketika kita menyebutkan Malik Yaumiddin itu tadi ya, ada kalanya Allah menjawabnya itu hambaku telah berserah diri kepadaku. Jadi kadangkala Allah menjawab ketika kita menyampaikan Malik Yaumiddin itu majjadani abdi, atau di kesempatan lainnya Allah menjawab fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada kamu kami minta pertolongan, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah ini ya, bahwa di sini ketika sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Kemudian kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, ya, ketika sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi demikian ya, kita ketika sholat itu kita sedang berinteraksi sama Allah. Allah itu menjawab ya yang kita baca. Nah, khususnya di surah Al-Fatihah, setiap ayat yang kita baca Allah pun menjawab, gitu ya. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah, subhanallah ya, jadi mudah-mudahan setelah kita mengkaji tafsir, kita dalam sholat itu lebih khusyuk lagi ya, memaknai setiap ayat yang kita baca ayatan, satu ayat kita resapi, gitu ya. Nah, kemudian pentingnya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dari hadis sahih di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan ya dengan surah Al-Fatihah, bahwa kata sholah dalam hadis qasamtus sholah baini wa baina abdi adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi maksud hadis itu, aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Nah, jadi kata sholat dalam Al-Quran terkadang kan dimaksudkan sebagai bacaan dalam sholat. Nah, hal ini disampaikan ya dalam firman Allah, wala tajhar bi sholatik, jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, wala tukhafit, jangan pula kamu merendahkannya, biha ya, wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara keduanya itu. Nah, jadi kata sholat terkadang digunakan dengan makna baca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya dan agungnya Al-Fatihah dalam sholat, dan adalah rukun sholat yang paling agung. Nah, kemudian penyebutan istilah sholat padahal maksudnya adalah Al-Fatihah menggambarkan betapa pentingnya ya bagian ini ya. Ketika baca Al-Fatihah ini semua menunjukkan bahwa dalam sholat wajib membaca Al-Quran. Nah, mungkin seperti itu saja dulu. Sudah jam 6 lebih 21 menit ya, hari Ahad, barangkali ada yang mau jogging atau mau kemana gitu ya. Yang terpenting kita walaupun hanya beberapa menit gitu ya, hanya beberapa hal yang kita kaji, istiqomah ya, mudah-mudahan termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah ya, karena kita melakukannya. Adwa muha wa in qalla ya, ahabul a'mal ilallah,
amal yang paling Allah cinta itu adalah dua muhawain kola, dirutinkan walaupun hanya sedikit yang kita bahas, walaupun hanya sebentar. Yang terpenting konsistensi, dan sehingga menjadi amalan unggulan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Mungkin hanya itu saja renungan kita kali ini ya, sedikit-sedikit saja. Nah ini sedikit ada yang bertanyakan, boleh? Ya, silahkan Bun. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Tadi dari penjelasan Bunda terkait misalkan seseorang yang dalam sholatnya lupa membacakan surat Al-Fatihah, itu kan dalam hadisnya katanya tadi tidak sempurna gitu ya. Iya. Ada yang mengatakan katanya kalau misalnya lupa membaca surat Al-Fatihah tidak sah. Apakah beda gitu antara tidak sempurna sampai dikatakan 3 kali dengan tidak sah gitu? Karena ada yang mengatakan sering dikatakannya katanya sholatnya tidak sah gitu. Bagaimana tuh Bunda? Iya Bun, jadi ada juga hadis yang lain ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, misalnya tidak la sholata ya, tidak sempurna sholatnya ketika misalnya tidak baca Al-Fatihah gitu ya, bukan tidak sempurna lagi ya. Ada hadis lainnya ya bahwa tadi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, bahwa di sini ya misalnya akan kita bahas ya tadi ya, la sholata liman lam yaqra ya, lam yaqra bi fatihatil kitab. Sebentar Bun, bi fatihatil kitab. Nah, di sini dalam hukum ya membaca Al-Fatihah. Nah, diantaranya itu banyak sekali ya, ada pendapat ulama tentang Al-Fatihah dalam sholat, misalnya diantaranya tadi bahwa tidak sah ya, bahwa yang pertama hukumnya gitu ya, yang pertama hukum baca surah Al-Fatihah dalam sholat. Ini kan para ulama berbeda pendapat juga ya. Memang mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan syarat sah sholat. Jadi jika seseorang meninggalkan atau nggak baca surah Al-Fatihah, maka padahal ia mampu membacanya, maka sholatnya nggak sah ya. Tadi ya berpendapat yang saya bacakan langsung tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Itu hadis sahih Sahih Bukhari ya, nomor 714. Kemudian ada dalam hadis yang lain bahwa man sholat sholatan lam yaqra fiha bi umil Quran fahiya khidaj ya, tadi yang 3 kali itu, bahwa barang siapa yang sholat lalu tidak baca umul Quran maka sholatnya kurang, maka beliau mengulanginya sholatnya nggak sempurna gitu ya. Nah, kedua hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, sebab la sholata dalam hadis tadi yang pertama ya menunjukkan arti tidak sah, nafyus sihah ya, sementara kata khidaj yang barusan kita bahas, khidaj dalam hadis kedua menunjukkan arti kurang atau rusak gitu ya, an-naqsu wal fasad. Khidaj di sana itu maknanya an-naqsu wal fasad, kurang dan rusak, sehingga bisa kita pahami bahwa baca Al-Fatihah itu adalah syarat sah dalam sholat. Itu sebetulnya hadis tersebut maaf Bun, syarat sah apa rukun? Ya ini ya rukun begini, kalau yang dalam tadi ya yang saya sampaikan di menurut pendapatnya tadi mayoritas siapa, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa ini syarat sah sholat gitu ya, merupakan syarat. Kalau kita di fikih juga belajar ya bahwa Al-Fatihah juga memang bagian dari rukun sholat. Nah, tetapi ini tadi disampaikan dulu menurut para ulama ya, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, bahwa merupakan syarat sah sholat, bukan syarat wajib Bun. Beda lagi kan, ini syarat sah tidaknya sebuah sholat itu ditentukan oleh rukun juga ya, itu jadi dua-duanya benar Bun. Jadi syarat sah sholat, dan ketika tidak terpenuhi rukunnya, kan rukun itu sendiri, bahwa ketika dalam rukun itu tidak dipenuhi maka tidak sah kan sholatnya. Jadi sama-sama saja, jadi rukun sholat dan syarat sah sholat. Nah, seperti itu.
Tapi misalnya ada juga Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa keabsahan sholat tanpa bacaan Al-Fatihah, tetapi hanya kurang afdol. Nah, ini kalau pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau tadi Imam Syafi'i dan lain-lain ya. Kalau Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa tetap sah gitu sholatnya, tetapi hanya kurang afdol. Sebab menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa kewajibannya adalah membaca surah atau ayat Al-Quran minimal 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Nah, mereka berpendapat kepada surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, jadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama ya. Ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan itu baca Quran yang mudah gitu, ayat-ayat Quran tanpa menyebutkan ayat atau surah tertentu. Sedangkan maksud dari idza qumtu ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, jadi kalau kamu mau sholat maka bertakbir, bacalah apa yang mudah bagimu ya. Nah, itu dari kedua pendapat ini bahwa kita simpulkan ya, bahwa mayoritas ulama menegaskan, nah ini mayoritas ulama menegaskan wajib baca surah Al-Fatihah dalam sholat, dan ini adalah pendapat yang sangat kuat karena komitmen Rasulullah dan para sahabatnya untuk senantiasa baca Al-Fatihah ya. Nah, ini misalnya baik dalam sholat wajib, sholat sunnah, ini dalil bahwa sholat itu nggak sah tanpa bacaan Al-Fatihah. Misalnya dalam Bulughul Maram ya disampaikan bahwa an Abi Qatadah, hadis dari Imam Abi Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala kana Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah sallam yusalli bina, Rasulullah salat bersama kami, fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil awlaini bi fatihatil kitab wa surataini wa yusmi'anal ayah ahyanan wa yutawwilu raq'atal ula wa yaqra'u fil akhara, yani bi fatihatil kitab. Bahwa Rasulullah ya sholat bersama kami pada 2 rakaat pertama dalam sholat duhur dan asar, beliau baca Al-Fatihah dan 2 surah, dan kadangkala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Itu ya sudah sangat jelas di Bulughul Maram. Nah, seperti itu Bun. Jadi intinya ada dua pendapat ya. Maksud dari hadis Khaddaj itu justru itu menguatkan dari hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita merujuk kepada mazhab yang mengatakan tidak sah, artinya berarti sholatnya harus sholat lagi gitu, diulang lagi atau bagaimana tuh Bun? Ya, kalau misalnya gimana, emang nggak dibaca Al-Fatihahnya gitu? Ya, misalkan dalam sholatnya itu tidak membaca Fatihah, kan tadi dikatakan tidak sah. Iya. Nah, saya berarti sholatnya tidak sah. Apakah itu harus mengulang lagi gitu sholatnya? Atau ya kalau kita udah tahu ilmunya ya, diulang lagi. Tapi kalau selama kemarin misalnya belum tahu ya, ilmu qad salaf ya, apa yang sudah berlalu, yang terpenting kita bertobat kepada Allah. Tapi setelah kita tahu misalnya tentang ilmu ini, maka memang tidak sah sholatnya, ya berarti kalau tidak sah diulang gitu ya, kalau tidak sah. Nah. Baik, Bunda, terima kasih. Baik, seperti itu ya Bunda Nunung dan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tetap sekan saja hari Ahad itu hari bertafsir ya. Ibnu Katsir kita kaji, mudah-mudahan sepanjang hidup kita sampai surah, sampai ayat mana menjadi saksi ya. Ayat-ayat ini pernah kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan setiap huruf yang kita baca, setiap kalimat ya. Dalam mengkaji, mentadaburi Al-Quran, kita berharap kepada Allah termasuk manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, kafaratul majlis dan hamdalah.
Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon maaf.